Salam Pancasila. Kita akan membacakan refleksi akhir tahun Laskar Nusantara Jabodetabek. Yang pertama, Laskar Nusantara Jabodetabek tumbuh dari momentum dan dalam habitus paling tidak 6 hal. Yang pertama, kajian nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang keterputusan nasab klan Ba'alawi dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama klan Ba'alawi ini pun masih polemik karena tidak didukung dengan sumber data yang kokoh. Satu-satunya data bersumber dari Habib Ali Al-Sakran, kalangan mereka sendiri, pada tahun 895 Hijriah atau abad ke-9 Hijriah atau tahun 1490 Masehi atau abad 15 Masehi. Karya-karya Kiai Haji Imaduddin Utsman dapat diikuti baik dalam bentuk buku cetak, buku PDF maupun artikel. Yang kedua, pembuktian empirik hasil tes DNA tidak menunjukkan ketersambungan antara ahlul bait Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain dengan para buyut klan Ba'alawi. Kode haplogrup DNA ahlul bait adalah J, sementara para anggota klan Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA sampai saat ini berhaplogrup G, termasuk yang terakhir dari Jakarta ya. Pembuktian empirik ini diikuti dalam berbagai artikel KRT Fakih maupun pernyataan-pernyataan Dr. Sugeng Sugiarto dari BRIN di berbagai platform media sosial. Yang ketiga, studi filologi Dr. Menachem Ali belum menemukan teks, naskah, dan dokumen dari sumber eksternal sejaman yang membuktikan adanya keterkaitan asal-usul klan Ba'alawi dengan Bani Hashimi, keturunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber eksternal sejaman yang dimaksud adalah naskah dan dokumen yang ditulis oleh para intelektual dan tokoh agama lain yang terbit di seputar masa hidup Ahmad Al-Muhajir atau paling tidak pada masa Ubaidillah. Studi filologi ini dapat diikuti dalam media sosial YouTube milik Dr. Menachem Ali maupun media sosial YouTube lainnya. Yang keempat, pengakuan atau syahadah dari Nakobah Internasional dan negeri asal tidak ada, kecuali dari sesama klan Ba'alawi dan negara-negara lain di mana terdapat klan Ba'alawi ini. Paling utama adalah syahadah dari Irak dan Yaman sebagai negara asal moyang yang diklaim sebagai buyutnya klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi belum bisa menunjukkan buku isbat nasab yang dikeluarkan oleh Nakobah Internasional dari kedua negara tersebut. Syahadah dari Nakobah Internasional ini dapat dilacak di mesin pencari informasi maupun media sosial dan media online. Yang kelima, studi ilmu sejarah dan bukti arkeologi belum mengkonfirmasi secara kokoh adanya jejak artefak, baik naskah, kuburan, petilasan, dan bukti peninggalan masa lalu lainnya yang menunjukkan klan Ba'alawi berasal dari kalangan ahlul bait. Sepanjang mereka belum bisa menemukan artefak yang membuktikan bahwa klan mereka keturunan langsung dari Imam Ahmad Al-Muhajir atau tokoh historis lain keturunan ahlul bait Kanjeng Nabi secara resmi dan diakui oleh dunia akademik dan profesi, maka pernyataan dan pengakuan mereka hanya sebatas klaim yang tertolak. Yang keenam, diskusi dan pertemuan baik formal maupun informal para kiai dan intelektual Nusantara telah menunjukkan berbagai pernyataan ilmiah dan kredibel tertolaknya klan Ba'alawi sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai pertemuan tersebut dapat dilacak dan diikuti di banyak channel YouTube dan media sosial lainnya. Jika nomor 1 dan sampai nomor 6 adalah nalar ilmiah positivistik, maka nomor 7 adalah hal etik normatif. Banyak untuk tidak mengatakan semuanya dari kalangan klan ini memiliki perilaku menyimpang yang tidak terpuji. Beberapa yang dapat disebut antara lain mencaci maki, upaya mengganti bentuk dan dasar negara, persekusi, ancaman-ancaman, kata kotor, hinaan, pemerasan, merusak sejarah bangsa, serta adab dan akhlak buruk lainnya sembari mengulang-ulang klaim sebagai cucu, cicit keturunan kesekian dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai perilaku ini jauh dari sifat Kanjeng Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik. Jika klan ini mengatakan sebagai keturunan Kanjeng Nabi, maka paling tidak adab dan perilakunya mendekati uswatun hasanah sebagai role model adab dan akhlak, bukan justru sebaliknya. Pandangan etik normatif ini dapat ditelusuri dari banyak jejak digital di media sosial maupun media online. Yang kedua,
Laskar Nusantara Jabodetabek menimbang dari keenam argumentasi di atas memahami bahwa yang pertama, klan Ba'alawi tidak ada hubungan garis keturunan dengan Ahlul Bait Kanjeng Nabi. Apabila mereka mengakui secara eksplisit sebagai keturunan Kanjeng Nabi, maka harus ditolak secara eksplisit pula. Yang kedua, penolakan eksplisit kami adalah ekspresi sikap dan tindakan untuk mengembalikan kehormatan dan penghargaan kepada Kanjeng Nabi dan keturunannya di seluruh muka bumi, baik yang hidup maupun yang telah wafat. Sikap dan tindakan ini adalah ijtihad sekaligus jihad sosial untuk sengaja mencampuri urusan nasab orang lain, dalam hal ini klan Ba'alawi. Kami perlu mencampuri urusan nasab klan Ba'alawi karena mereka telah sengaja menautkan klannya kepada Kanjeng Nabi, padahal jelas tertolak. Lain halnya jika klan Ba'alawi menautkan nasabnya kepada nasab selain Kanjeng Nabi, maka kami tidak akan ikut campur apalagi mengusik. Yang ketiga, saat ini tidak ada keperluan untuk berpolemik dan berdebat terkait hubungan nasab klan Ba'alawi dengan nasab Ahlul Bait Kanjeng Nabi secara positivistik maupun secara etik, sebab hasilnya sudah final tertolak serta tidak ada pengajuan fakta empiris dan bukti ilmiah baru dari klan Ba'alawi. Yang keempat, terkecuali jika klan Ba'alawi melalui perkumpulan Robitoh Alawiyah mengajukan argumentasi ilmiah disertai bukti-bukti baru paling tidak di 5 ranah keilmuan pada nomor 1 di atas, dan diuji secara ilmiah, terbuka, dan diumumkan ke publik dan hasilnya mengikat untuk ditindaklanjuti. Yang kelima, polemik tersambungan nasab Ba'alawi kepada Ahlul Bait Kanjeng Nabi telah selesai hasilnya. Klan ini bukan keturunan Ahlul Bait Kanjeng Nabi. Langkah saat ini dan ke depan adalah merawat nalar waras publik dan memperluas dukungan masyarakat luas melalui berbagai jalur, saluran, dan platform. Jalur literasi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran digital dan saluran konvensional. Saluran digital dapat dilakukan di berbagai platform media sosial dan online. Saluran konvensional dilakukan melalui platform dakwah di berbagai majelis pengajian dan taklim, perkumpulan-perkumpulan hobi, lingkungan kewargaan, peer group sejawat atau pekerjaan, dan kuliah, serta perhimpunan sosial kemasyarakatan, agama, profesi, kemahasiswaan atau pelajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Laskar Nusantara Jabodetabek memahami kebutuhan untuk membangun, menata, menguatkan, dan mengembangkan organisasi dan sumber daya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah awal barangkali membakukan narasi nilai-nilai, visi misi, dan tujuan strategik Laskar Nusantara, mempersiapkan dan menyusun berbagai kebutuhan legalitas formal dan instrumen normatif lain, serta konsolidasi keanggotaan. Kami percaya semua skenario perencanaan hal-hal tersebut telah dimiliki oleh Ketua dan Pengurus Pusat Laskar Nusantara. Yang keempat, Laskar Nusantara Jabodetabek memahami dan meyakini organisasi LASNU dirancang dan diniatkan untuk menjadi organisasi massa berbasis kepeloporan. Oleh karena itu, kami menunggu sembari melakukan langkah-langkah kecil merawat ikatan personal agar semangat terjaga dan tetap setia dalam barisan, baik barisan virtual di media sosial maupun barisan real di dunia nyata. Laskar Nusantara Jabodetabek memahami aktivitas di LASNU memerlukan stamina dan nafas panjang. Kami mengibaratkan maraton dan rally, bukan sprinter atau drag race. Oleh karena itu, perlu upaya ikhlas menyediakan waktu untuk lebih lama mendengar, lebih dalam memahami, dan lebih kuat saling mengayomi, dan lebih sabar untuk saling mendukung agar selalu utuh dalam barisan dan patuh pada nilai-nilai bersama. Keutuhan barisan dan kepatuhan pada nilai bersama akan mampu merawat dan mengembangkan LASNU di masa depan. Yang keenam, Laskar Nusantara Jabodetabek memahami nilai-nilai bersama itu adalah kesetaraan, Bhinneka Tunggal Ika, inklusif, Nusantara yang bermartabat, serta melawan perbuatan yang menistakan kemanusiaan. Yang ketujuh, Laskar Nusantara Jabodetabek memandang berbagai laskar dan perhimpunan yang berdiri dan didirikan oleh para kiai dan ulama Nusantara seperti yang tertera dalam Risalah Pengging sebagai saudara kandung, hanya berbeda pilihan keahlian saat beranjak dewasa. Tidak mencampur adukan namun mengiringi. Tidak perlu saling mengungguli karena memang berbeda profesi. Tidak perlu berlomba karena memang tidak ada kompetisi. Mungkin suatu saat terkesan berbeda pendapat, tapi sesungguhnya hanya diskusi untuk mengambil sudut pandang yang lebih luas agar bisa saling melengkapi.
Dihimpun dari reportase perbincangan dalam pertemuan-pertemuan kopdar, vid call, dan voice call Laskar Nusantara Jabodetabek selama ini. Ditulis ulang pada silaturahmi kelima Laskar Nusantara Jabodetabek Minggu Wage 24 Desember 2023 atau Ahad 11 Jumadil Akhir 1445 atau 1957 Saka. Laskar Nusantara Jabodetabek, Lurah Kang Mulyadi. Jadi begitu refleksi akhir tahun untuk Lasnu dari Lasnu Jabodetabek. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pancasila.